Gimana sebenarnya keinginan pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Jenderal Anang di sini, Anang Iskandar? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Kardi. Jadi undang-undang kita mulai ada undang-undang narkotika tahun 76, 97, kemudian 2009, semuanya itu mewajibkan pecandu untuk direhabilitasi. Jadi wajib pecandu ini. Nah, sekarang bagaimana undang-undang yang sekarang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Itu tujuannya ada 4, Pak Kardi. Satu, yang pertama menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan kesehatan. Itu nggak usah kita bicarakan di sini. Itu roh yang pertama. Roh yang kedua adalah melindungi, mencegah masyarakat supaya tidak mengkonsumsi narkoba. Artinya kita cegah. Preventif. Preventif. Itu menjadi tugas seluruh warga bangsa ini. Baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk mencegah. Roh yang ketiga adalah memberantas peredaran gelap narkoba. Artinya orang-orang yang tergabung dalam jaringan. Mulai dari pengecer sampai bandarnya, sampai yang memproduksi. Yang keempat, ini yang kadang-kadang belum kita ketahui. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan pecandu. Jadi kita jamin oleh undang-undang penyalahguna dan pecandu untuk direhabilitasi. Terus ini jaminan undang-undang, Pak. Ya, baik, kalau undang-undang telah menjamin begitu, kenapa penegak hukum, nggak hanya polisi loh, jaksa, hakim, mengirim mereka ke penjara? Nah, ini karena kita punya perjalanan panjang, Pak Karni. Bangsa di dunia ini seluruhnya pernah salah dalam menangani masalah narkoba. Konvensi 61 itu menyebutkan bahwa pengguna narkoba adalah kejahatan serius yang perlu dihukum. Pengguna? Pengguna, Konvensi 61. Kemudian konvensi perbaikannya yaitu tahun 72 setelah diamandemen dengan 1971 itu kita bangsa di dunia ini merasa salah. Makanya dikeluarkan alternatif penghukuman bagi pengguna. Lah, kalau alternatifnya namanya rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 2009 sendiri. Iya. Apa? Rehabilitasi. Rehabilitasi. Bagi penyalahguna dan pecandu. Itu jelas ada di pasal 55 dan 54. Pasal 4 ayat D. Saya bacakan ini Pak ya. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Penyalahguna itu siapa? Adalah pengguna ilegal. Penyalahguna adalah pengguna ilegal. Oleh karena itu kita tahun ini temanya adalah menyelamatkan pengguna. Pengguna lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Ini tema yang diambil oleh BNN sebagai koordinator program P4GN. Artinya koordinator program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Ini sudah diputuskan bahwa pengguna narkoba itu lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Kenapa kita gunakan lebih baik direhabilitasi? Karena undang-undang kita menganut double track sistem pemidanaan. Pengguna ini bisa bermuara di penjara dan pengguna juga bisa bermuara di rehabilitasi. Ini artinya bisa dua-dua kan? Bisa dua-dua. Abu-abu kan jadinya? Tidak, itu pilihan. Kenapa? Karena tadi itu pengguna narkoba di seluruh dunia itu diancam dengan pidana. Tapi katanya diancam dengan pidana. 72 udah disadari bahwa itu kesalahan. Iya, makanya ada konvensi 72. Iya. Sehingga putusannya di rehabilitasi. Iya, Pak Karni perlu disampaikan bahwa penyalahguna itu oleh di dunia dilakukan dekriminalisasi. Bukan berarti ancaman pidananya dicabut, tapi dekriminalisasi itu disadarkanlah. Menggunakan narkoba tetap dilarang, namun hukumannya tidak hukuman pidana, hukumannya rehabilitasi, material. Itulah ciri khas undang-undang narkotika yang sekarang ini berlaku di seluruh dunia, termasuk undang-undang narkotika kita. Jadi kalau begitu tahun 72 dunia udah sadar,
bangsa kita sampai atau penegak hukum kita sampai sekarang belum sadar juga. Loh, karena masih menikmati, Bang Karni. Penegak hukum kita menikmati. Maksudnya menikmati apa? Ya, lebih senang, lebih mudah memenjarakan para pengguna daripada merehabilitasi. Kenapa lebih mudah? Ya bagaimana nangkep disidik sudah hafal, tinggal masukkan penjara. Sekarang ini dengan adanya dekriminalisasi ini dituntut penyidik termasuk penuntut dan hakim untuk meneliti peran seorang tersangka. Ini pengguna merangkap pengedar atau pengedar. Ini yang belum pernah dilakukan. Jadi kesalahan berlanjut terus. Terus. Oleh karena itu tahun 2014 ini kita canangkan kemarin yang hadir Pak Kapolri, Ketua DPR, Ketua DPD, dan Wakil Ketua MPR, dan saya selaku Kepala BNN menyanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba. Dan ini Pak Karni punya tujuan. Ada dua tujuannya, menginformasikan kepada publik bahwa pengguna narkoba ini adalah orang yang sakit yang perlu diselamatkan. Dan juga merupakan informasi bagi penegak hukum lebih baik mengambil langkah rehabilitasi daripada menghukum mereka. Karena kalau dihukum itu sama dengan memindahkan pengguna dari luar ke dalam tembok penjara. Nanti di penjara saya yakin masih mengkonsumsi narkoba. Ini masalahnya. Jadi masalah narkoba tidak kunjung selesai. Bisa selesai kalau 4 juta ini kita rehabilitasi.